Kita jangan goblok sebagai bangsa. Benar Iya, ya kan? kali. Iya kan? Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Visi Danantara. untuk mengelola sumber daya nasional. Danantara itu apa artinya guys? Danantara. Guys, ini gila banget ya. Prabowo akhirnya buka suara dan dunia langsung gempar. Uni Eropa nggak nyangka kalau semua rahasia mereka dibongkar sampai habis. Mereka pikir Indonesia bisa ditekankan, tapi salah besar ya. Indonesia itu kayak singa lapar, nggak bakal tunduk sama siapapun. Penasaran? Yuk kita tonton video ini sampai habis. Saya hormat, bersahabat, Berani. kagum Berani. sama Tiongkok. Berani. Saya tidak ragu-ragu, saya katakan itu. Tapi saya hormat juga sama Amerika. Ini menyala nih, menyala. I like United States, right? We all like United States, benar nggak? Ini alasan Our oleh future is great. Pak Prabowo. Boleh Guys. mereka perang, kita jangan perang, benar nggak? Iya kan? Karena Kita jangan goblok sebagai bangsa, Berani. benar nggak? Iya, Iya kan? kali. Iya kan? wah, When they want us nyala nih. untuk ke sini, yes, I respect you, but I cannot join you. I respect you because I'm friends with him also. Ya kan? Jadi we respect Europe, we respect everybody. Itu kelebihan Indonesia. Tradisi kita non-blok. Itu kita terima kasih sama Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, pendiri-pendiri kita terima kasih. They were very wise. Oh, Ini alasan mengapa pemimpin-pemimpin dunia ingin bertemu dengan beliau. Ya mungkin ada ketakutan, ada kegelisahan ya. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. oke, Terima silakan kasih. komen di bawah. Sejarah baru tahun 2025 untuk pemerintahan Presiden Prabowo Indonesia menang di gugatan WTO atas Uni Eropa. Di bulan pertama tahun 2025, pemerintah Indonesia merasa lega atas putusan yang diambil World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Di mana WTO dalam laporan hasil putusan panel atau panel report secara resmi memutuskan Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap minyak sawit dan biofuel dari Indonesia. Keputusan tegas WTO ini menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia tersebut terbukti setelah Uni Eropa membandingkan dengan produk serupa yang berasal dari negaranya, rapeseed dan bunga matahari. Bunga matahari, sampai begitu ah. Selain itu, WTO juga menyebutkan Uni Eropa telah membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai. Sementara itu, berdasarkan peraturan WTO, jika tidak ada keberatan dari para pihak yang bersengketa, panel report akan diadopsi dalam kurun waktu 20 hingga 60 hari setelah disirkulasikan kepada anggota WTO. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia akan memonitor secara ketat perubahan regulasi Uni Eropa agar sesuai dengan putusan dan rekomendasi di SBWTO, khususnya terkait unsur diskriminasi yang dimenangkan Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ini barulah Indonesia mandiri tanpa Uni Eropa. Baru ini luar biasa. Presiden kita luar biasa. Ancaman mematikan. Semua jalur ekspor di stop. Eropa panik. Panik guys. Oke. Ancaman mematikan. Eropa siap-siap gelap gulita gara-gara Prabowo. Dalam dunia diplomasi dan ekonomi global, hubungan antara negara seringkali ditentukan oleh saling ketergantungan sumber daya.
Baru-baru ini, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, membuat langkah yang mengguncang panggung internasional. Keputusannya untuk memutus jalur ekspor hasil sawit ke negara-negara Eropa telah menjadi berita besar. Langkah Berita ini, besar. selain mencerminkan keberanian Prabowo, juga memunculkan spekulasi besar tentang dampaknya terhadap Eropa, yang dikabarkan bisa menghadapi ancaman gelap gulita jika kebijakan ini terus berlanjut. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga suplai bahan baku minyak sawit bagi banyak negara, termasuk Eropa. Minyak sawit digunakan dalam berbagai industri, mulai dari makanan, kosmetik, hingga bioenergi, seperti biodiesel yang menjadi alternatif ramah lingkungan di Eropa. Namun, hubungan antara Indonesia dan negara-negara Eropa terkait sawit kerap diwarnai ketegangan. Eropa, melalui kebijakan-kebijakan seperti European Green Deal dan aturan deforestasi, menuding produksi sawit sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan global. Di sisi lain, Indonesia merasa tuduhan ini tidak adil, terutama karena negara-negara Barat sendiri memiliki sejarah panjang dalam perusakan lingkungan. Presiden Prabowo, yang dikenal tegas dan berani dalam mengambil keputusan strategis, akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa. Langkah ini dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap stigma negatif yang sering dilemparkan negara-negara Eropa terhadap industri sawit Indonesia. Jika mereka tidak menghargai dan terus memojokkan kita, maka kita akan tunjukkan bahwa dunia tidak bisa bertahan tanpa sawit Indonesia, ujar Prabowo dalam pidato resminya. Keputusan ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya tawar tinggi dalam perekonomian global. Langkah Indonesia untuk memutus jalur ekspor sawit ke Eropa menimbulkan kekhawatiran besar. Salah satu dampak utama yang menjadi perhatian adalah ancaman terhadap pasokan energi terbarukan di kawasan tersebut. Banyak negara di Eropa yang menggantungkan minyak sawit sebagai bahan utama biodiesel mereka. Dengan pasokan yang terhenti, mereka harus mencari sumber energi alternatif yang tidak hanya lebih mahal, tetapi juga mungkin kurang efisien. Skenario ini bahkan diprediksi dapat menyebabkan krisis energi di beberapa negara Eropa. Beberapa pakar ekonomi memperingatkan bahwa gangguan ini bisa memengaruhi jaringan listrik mereka. Dengan bahan bakar biodiesel yang berkurang drastis, risiko pemadaman listrik menjadi nyata, terutama saat musim dingin di mana kebutuhan energi mencapai puncaknya. Selain itu, industri makanan dan kosmetik di Eropa juga diperkirakan akan terkena dampak besar. Banyak produk mereka mengandalkan minyak sawit sebagai bahan utama. Tanpa suplai dari Indonesia, harga bahan baku ini diperkirakan akan melonjak. Saya merasakan di mana-mana rakyat merasa bahwa kita terus pada komitmen kita Oke. untuk selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Presiden sebelumnya, tapi kita bertekad untuk terus memperbaiki semua kebijakan, memperbaiki sistem yang perlu diperbaiki. Oke. Kebijakan semua sistem perlu diperbaiki, bilang Pak Prabowo. Semua ini berpihak kepada rakyat. Itulah yang dikatakan oleh Pak Ketegasan Prabowo ya. Prabowo Subianto lagi-lagi sukses Oke. membuat Uni Eropa ketakutan. Bagaimana tidak, Presiden ke-8 Indonesia ini menyentil Uni Eropa yang menolak membeli sawit dari Indonesia. Prabowo Subianto nggak segan-segan mengancam bakal memberhentikan ekspor sawit. Tentunya benar. ini berdampak besar pada kestabilan minyak goreng mentah di benua biru. Keputusan berani ini semata-mata hanya ingin menjaga sawit Indonesia yang kerap dikeruk oleh asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Seperti Dengerin apa? ceritaku sampai selesai. Oke. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri.
Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Merinding ucapan pidato Pak Prabowo, Saudara-saudara guys. sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Oke. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Maling. Enggak sadar-sadar, ya. Oke. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dan Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Tidak ada siapa yang kebal hukum. Bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Oke. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Visi Danantara. untuk mengelola sumber daya nasional Danantara itu apa artinya, guys? Danantara. secara bijaksana bukanlah sesuatu yang baru. Oke. Tidak lama setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebunan, industri, pertambangan. Pendahulu-pendahulu kita telah lama investasi dalam sektor-sektor strategis. Presiden pertama kita mendirikan Institut Pertanian Bogor karena memandang pertanian sebagai sektor strategis. Bung Karno pernah mengatakan, "The stomach cannot wait." Dulu Indonesia ini ibarat tambang emas buat Uni Eropa. Negara-negara kaya di sana hidup makmur dari hasil bumi Indonesia. Rempah-rempah, emas, minyak, semuanya dijarah tanpa ampun, guys. Bahkan setelah Indonesia merdeka, mereka tetap berusaha mengontrol ekonomi lewat berbagai kebijakan dagang yang merugikan. Sampai sekarang pun, guys, banyak negara sebenarnya Eropa ini yang masih pakai standar ganda kalau urusan ekspor impor dengan Indonesia. Prabowo nggak tinggal diam, guys. Dia mau dunia tahu sejarah kelam ini. Bukan cuma itu, guys, dijarah secara fisik, Indonesia juga kena tekanan politik dan ekonomi dari Uni Eropa. Contohnya soal minyak sawit. Mereka terus menyudutkan Indonesia dengan alasan lingkungan. Padahal industri mereka sendiri juga nggak kalah merosak. Ini bukan soal lingkungan, tapi soal kepentingan bisnis mereka yang nggak mau Indonesia berdiri sendiri dan makin kuat di pasar dunia. Prabowo tahu, guys, ini adalah merupakan permainan dan dia mau Indonesia gak tunduk lagi, guys. Tapi lihat sekarang, Indonesia bukan negara yang gampang ditindas lagi sebenarnya. Dengan kekuatan ekonomi yang makin tumbuh, militer yang makin modern, dan kepimpinan yang tegas, Indonesia udah jadi macan Asia. Bahkan Pak Prabowo mau memastikan kalau Indonesia itu punya posisi yang kuat di dunia. Bukan cuma jadi pion yang dimainkan negara-negara besar. Inilah yang bikin Uni Eropa
ketar-ketir. Mereka nggak bisa semena-mena lagi guys. Oke guys, kalau dirangkum, dulu Uni Eropah dieksploitasi Indonesia habis-habisan. Terus mereka pakai standar ganda buat tekan ekonomi ya. Tapi sekarang Indonesia udah bangkit dan gak bisa ditumbangkan lagi. Pak Prabowo buka semua ini biar dunia tahu dan Indonesia makin disegani. Kalau kalian punya pendapat atau info guys, langsung aja tulis di kolom komentar ya. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.